Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resvia Mandasari, 2208260142. Di sini saya akan mempresentasikan tentang blok obstetri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang suatu penyakit yaitu preeklamsi yang dimulai dari definisi, epidemiologi, kemudian etiologi dan faktor resiko, gejala dan tanda klinis, diagnosis, tata laksana, komplikasi, dan prognosis. Yang dimulai dari definisi terlebih dahulu, yaitu preeklamsi adalah gangguan kehamilan yang terkait dengan hipertensi atau new onset, biasanya disertai dengan proteinuria. Ini terjadi setelah 20 minggu kehamilan dan sering mendekati waktu persalinan. Untuk epidemiologinya, ras kulit hitam, preeklamsi mempengaruhi 2% hingga 8% kehamilan. Kemudian untuk etiologi dan faktor resikonya, yang pertama itu ada kehamilan pertama, multipara dengan preeklamsi pada kehamilan sebelumnya dan 10 tahun atau lebih sejak melahirkan terakhir. Kemudian usia 40 tahun atau lebih, indeks massa tubuh 35 atau lebih, riwayat keluarga preeklamsi pada ibu atau saudara perempuan, tekanan darah diastolik pada pemeriksaan awal itu 80 mm air raksa atau lebih, protein urea pada pemeriksaan awal +1 pada lebih dari satu kesempatan atau diukur sebesar 0,3 gram per 24 jam. Kemudian kehamilan ganda, kondisi medis yang mendasari tertentu, yaitu hipertensi yang sudah ada sebelumnya, penyakit ginjal yang sudah ada sebelumnya, diabetes yang sudah ada sebelumnya, dan antibodi anti-fosfolipid. Kemudian ras Afrika Amerika. Kemudian untuk gejala dan tanda klinisnya, untuk gejalanya itu ada sakit kepala, terutama bagian frontal, gangguan penglihatan, terutama melihat cahaya berkedip, kemudian nyeri epigastrium atau kuadran kanan atas, perut, mual muntah, edem cepat itu terutama pada wajah. Kemudian gejala-gejala ini biasanya hanya terjadi pada preeklamsi yang berat. Kemudian untuk tandanya itu ada hipertensi lebih dari 140/90, berat jika lebih dari 160/110. Kemudian protein urianya itu lebih dari 300 mg dalam 24 jam, edem wajah, nyeri epigastrium atau kuadran kanan atas merupakan tanda keterlibatan hati dan distensi kapsul. Kemudian kebingungan, hiperrefleksia atau klonus itu lebih dari 3 ketukan merupakan tanda iritabilitas cerebral, nyeri rahim atau perdarahan vagina akibat abrupsi plasenta, kemudian pembatasan pertumbuhan janin pada USG, terutama jika kurang dari 36 minggu. Kemudian untuk diagnosisnya ada full blood count itu hemoglobin relatif tinggi karena mikosentrasi, kemudian trombositopeni, anemia jika terjadi hemolisis. Kemudian untuk profil koagulasi itu ada waktu tromboblastin parsial teraktivasi, APTT, dan waktu protrombin PT itu sedikit memanjang. Kemudian untuk biokimia itu ada peningkatan urea dan kreatinin, tes fungsi hati abnormal, ada peningkatan transaminase dan peningkatan laktat dehidrogenase LDH, penanda hemolisis. Kemudian protein ureanya itu lebih dari 300 mg protein per 24 jam. Kemudian untuk tata laksananya itu ada manajemen hipertensinya yaitu beta blocker seperti labetalol, kemudian calcium channel blocker itu ada seperti nifedipin, alpha 2 agonis itu seperti klonidin, dan vasodilator itu seperti hidralazin. Kemudian manajemen anti kejangnya itu ada terapi magnesium sulfat IV pada kasus di mana magnesium sulfat IV itu dikontraindikasikan. Levetiracetam itu dapat digunakan untuk profilaksis. Kemudian untuk komplikasi dan prognosisnya, untuk komplikasinya itu ada eklamsi, sindrom distres derespirasi akut, kemudian sindrom HELLP, infak miokard, stroke, kematian janin atau ibu, dan abrupsio plasenta. Kemudian untuk prognosisnya, diagnosis dini, intervensi medis yang tepat waktu, dan pengawasan maternal dan janin yang sesuai secara signifikan meningkatkan hasil kesehatan ibu dan janin. Preeklamsi tetap menjadi penyebab hingga 1/4 dari kematian ibu dalam beberapa latar belakang etnis tertentu. Populasi Karibia dan Amerika Latin diikuti oleh populasi Asia dan kulit hitam. Oleh karena itu, perawatan yang cepat dan pemantauan rutin dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas.
Kambuh resikonya ada 40% untuk preeklamsia parah. Baik, mungkin itu saja. Ini referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.